Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan kelompok ke-12. Nama saya Daniel Putra Al-Qadri dengan nomor BP 2101092043. Rekan saya Cindy Valencia dengan nomor BP 2101092004. Di sini kami akan membacakan resume materi ke minggu ke-17 tentang tentang beberapa video yang sudah Bapak kirimkan di Classroom. Yang pertama itu ada resume tentang suka duka anak pertama dulunya seorang TKI yang akhirnya sukses ternayam. Nah, dari di resume ini kami menyimpulkan Bapak Munir dari desa Pagersari, Tabang Kalidawir yang beternak ayam sejak 14 tahun yang lalu dan menikah di umur 30 tahun. Bapak Munir ini mengalami krisis keuangan walaupun sudah merantau ke Malaysia selama 14 tahun, di mana 4,5 tahun pertama untuk membiayai orang tua yang jatuh sakit dan memiliki utang lebih dari Rp1.600, di mana Bapak Munir adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dan dari sana tumbuhlah tekad yang kuat dan gigih untuk sukses. Dia menjual motornya dan terjual 8 juta rupiah. Lalu Bapak Munir ini pun menggunakan uangnya dengan sangat hati-hati. Akhirnya Bapak Munir merintis sedikit demi sedikit karirnya. Setengah tahun Bapak Munir merasakan perkembangan yang sangat luar biasa, di mana Bapak Munir melihat peternak ayam di Indonesia hidupnya bahagia dan mewah. Karena keadaan buruk ini, tumbuh semangat Pak Munir untuk menjadi orang sukses. Sebelum ternak ayam, Bapak Munir mendatangi orang ternak ayam dari yang sukses sampai yang gagal, tetap didatangi Bapak Munir. Eh, di mana semua ternak ayam sebelumnya sebelum memiliki modal, orang tersebut meminjam. Bapak Munir sangat berhati-hati dan dalam langkah. Bapak Munir percaya diri sedikit demi sedikit, sedikit lama kelamaan akan menjadi bukit. Lalu Bapak Munir menerapkan dalam dirinya bahwa disiplin itu penting. Lalu ada tentang meninggalkan mobil Mercy dan memilih motor Supra. Di sini ada narasumbernya ada Kenny Handrianto, pengelola kecil kedai ramah jiwa mengalami jatuh bangun sebelum berhasil mengembangkan kedai ramah jiwa bersama sang istri Mega Oktaria. Banyak kisah perjuangan yang dialami keduanya hingga akhirnya sukses seperti saat ini. Berangkat dari background yang sama yaitu karyawan bank, Kenny dan Mega memutuskan resign dari pekerjaan untuk mencari penghasilan yang lebih berkah dan jauh dari riba. Tidak mudah karena banyak halangan dan tantangan yang dihadapi keduanya. Kenny sendiri merasa banyak teguran dari Allah dengan mulai berhijrah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dari dulunya bertato, joki, dan pemakai narkoba, kini hijrah menjadi pribadi yang jauh lebih dekat dengan agama. Kehidupan sebelumnya yang banyak harta terasa kurang barokah sehingga penghasilan yang didapat hanya dipakai untuk menutupi hutang. Dari hijrahnya, seorang Kenny Herdrianto inilah Allah mengujinya berkali-kali lewat jatuh bangun usaha yang dirintisnya, hingga bertemu dengan Kak Mega dan akhirnya menikah. Keduanya bermodalkan tenaga dan peralatan yang ada untuk membangun sebuah kedai kopi. Pernah Kenny meminjam uang di bank untuk membuka usaha, namun usahanya tak berangsur lama dan bangkrut. Dari sana akhirnya perlahan mulai memperbaiki diri dan menjauhkan diri dari riba. Tidak minjam uang lagi dan tidak punya modal berupa uang. Segala macam aset dijual untuk menutupi hutang. Hingga tersisa satu sepeda motor, itu pun dipinjam dari adik. Kisah perjalanan cerita Kenny dan Mega pun penuh ujian. Setelah ditolak 3 kali, akhirnya keduanya bersatu menjadi suami istri yang sama-sama kuat dan solid. Kenny berkata lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Bersama Mega, Kenny berjuang bersama berdasarkan kedai ramah, jiwa, dan lebih tenang. Bahkan keduanya bagi-bagi ilmu bersama. Kenny berbagi ilmu barista gratis, dan Mega bagi-bagi makanan gratis ke orang-orang yang ada di sekitar. Ilmu sabar itu tak ada batasnya. Dengan sabar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, segala masalah akan teratasi dengan jalan Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya video nomor 3, yaitu tentang usaha keripik bisa lunasi hutang miliaran rupiah saat usia 17 tahun. Dari video tersebut yang kami dapat resume adalah cerita usaha kali ini dari Kediri, yaitu Mas Bagas Alipat. Usianya yang 17 tahun memiliki hutang 1,3 miliaran. Mas Bagas kemudian fokus untuk membesarkan bisnis keripik jamur crispy. Keripik jamur crispy-nya dipasarkan oleh strategi marketing reseller. Dari situ bisnis keripik jamur tiramnya berkembang pesat.
Ingin lebih berkembang lagi, kemudian Mas Bagas berkolaborasi dengan selebgram dan influencer Indonesia seperti Dewa Eka Prayoga, Septuari Sugiarto, Ricky Harun, dan masih banyak yang lain. Benar saja strategi jualan yang ia lakukan booming dan keripiknya laris di pasaran. Mas Bagas juga selalu mencari ide dan membesarkan bisnisnya. Bahkan beliau bisa menemukan strategi bisnis di masa pandemi yang membuat usahanya semakin meroket. Beliau juga sering menemukan bisnis modal kecil yang untuknya besar. Ini Mas Bagas juga aktif berbagi tips bisnis online, marketing, dan manajemen di berbagai komunitas. Semoga video kisah sukses mentok undang PS pemenang dalam bisnis strategi jual keripik 3 hari laku 1000 patch ini bisa memberikan manfaat untuk semua. Selanjutnya, video keempat tentang owner warung spesial sambal. Sudah tercapai semua impian, terus ngapain? Yang dapat kami resume dari video tersebut adalah bagi pecinta kuliner sambal pedas di Jawa, di daerah Jawa, namanya warung spesial sambal atau SS. Mungkin sudah tidak asing bagaimana tidak warung SS ini hingga kini sudah memiliki 96 cabang di seluruh Pulau Jawa dan di Malaysia. Sesuai namanya, rumah makan ini menjadikan sambal sebagai bintang utama dalam sajiannya. Namun cerita di balik berdirinya warung SS ini bisa jadi masih asing dan belum banyak yang diketahui. Beliau adalah Yoyo Heri Waryono. Owner warung SS ini memulai usaha kuliner sambal pada tahun 2002. Dari tenda kaki lima setelah gagal mengejar cita-citanya menjadi seorang engineer di Fakultas Teknik Studi Teknik Kimia UGM. Ide bisnis kuliner sambal pedas ini bermula dari hobi memasaknya. Terkhusus memasak sambal, pria kelahiran 48 tahun lalu ini memulai usaha warung SS dengan modal hanya 9 juta, 3 juta dari tabungannya, 6 juta dari adik sepupunya, dengan sistem bagi hasil usaha. Ini Pak Yoyo dikenal sebagai pengusaha kuliner Indonesia yang sukses. Hingga tahun 2022, warung spesial sambal SS kini sudah membuka 96 cabang dan memiliki kurang lebih 4.000 karyawan. Dimulai dari warung SS Jogja, kini warung sambal dan yang dulunya hanyalah sambal kaki lima dan jualan sambal berhasil membuka cabang hingga Kuala Lumpur, Malaysia. Warung SS Malaysia cerita usaha dari Pak Yoyo ini akan dikupas tuntas di episode selanjutnya. Selanjutnya, video kelima tentang modal 900.000 jadi 1,4 miliar dalam 3 bulan tanpa hutang. Terus semua yang dapat kami rangkum dari video ini adalah Arli Kurnia, dikenal sebagai pakar pelunas hutang. Kenapa? Padahal Arli juga pernah mempunyai hutang sampai 400 juta. Arli mempunyai banyak mobil, tapi semua mobilnya yang dimiliki didapat dari berutang ke leasing. Dulu dia bekerja sebagai multi-level marketing. Saat itu dia berpikir bahwa semakin tinggi peringkat dalam usaha, maka gengsi juga akan semakin tinggi. Dari sanalah muncul jumlah utang yang semakin tinggi dari waktu ke waktu tanpa dia sadari. Pada November 2012, Arli memutuskan untuk stop dari bisnis tersebut. Arli mulai hidup dari awal dengan tidak bermewah-mewah seperti sebelumnya. Awalnya mempunyai banyak mobil dan supir pribadi, lalu semua itu hilang dan dia harus melakukan segalanya hal sendiri. Pada saat itu menjadi titik balik dari diri Arli Kurnia. Pada 2012, semua hal-hal sebab penyebab dia berutang mulai dia jual untuk mulai melunasi hutang yang sebelumnya sampai 400 juta. Menurut Arli, untuk mulai melunasi hutang dimulai dengan menyadari penyebab hutang tersebut apa, lalu perlahan mulai untuk menjual kembali hal-hal penyebab munculnya jumlah hutang tersebut. Presentasi yang dapat kami lakukan atas kekurangan dari materi maupun dari hasil resume, kami mohon maaf. Kami sudahi presentasi pada hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.